Halo Zion, selamat datang di ibadah online Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan hari Minggu 20 Desember 2020. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kami berharap saudara dalam keadaan sangat baik dan sehat. Bagi saudara yang menyaksikan ibadah ini melalui gksbalikpapan.org ataupun YouTube, saudara bisa aktif saling sapa dengan jemaat lainnya di dalam fitur live chat YouTube yang tersedia selama ibadah online berlangsung, yaitu pukul 10.30 sampai dengan selesai. Saudara juga bisa mendapat informasi dukungan doa melalui link yang dibagikan di dalam live chat. Prayer Team akan membantu saudara. Tidak terasa bahwa kita berada di penghujung tahun 2020. Saya percaya banyak pelajaran kehidupan yang kita pelajari, banyak proses yang kita jalani, tentunya selalu ada penyertaan Tuhan yang kita rasakan. Karena Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang penuh kasih dan kebenaran. Kita percaya bahwa kebenarannya selalu menguatkan dan memerdekakan kita. Mari kita naikkan dan berikan pujian dan penyembahan terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful.
setiap kami Tuhan. Makasih Bapa. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan
Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih untuk praise and worship team. Saudara, mari kita katakan sama-sama, Bapa, Engkau adalah penasehat ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang perkasa. Pujian dan penyembahan yang barusan kita saksikan dan kita nikmati tentunya sangat memberkati kita semua. Saudara, pengajaran firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh seorang pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan, Pak Boy Wahyu. Mari saudara, kita persiapkan buku catatan dan alat tulis serta notes pada gadget saudara. Dengan mencatat kita bisa selalu belajar kembali apa yang sudah kita terima dan sama-sama buka hati dan pikiran kita untuk selalu menjadi seseorang yang teachable. Mau belajar, selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdoa kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan iman kita kepada Kristus semakin hari semakin diteguhkan. Amin. Dan terima kasih sekali lagi untuk tim Praise and Worship yang membawakan pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya setiap kita yang mengikuti pujian dan penyembahan mengalami hadirat Tuhan yang sama, sekalipun kita berada di tempat yang berbeda. Baik, sebelum saya memulai apa yang mau saya sharingkan pada hari ini, saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa minggu ini adalah ibadah online GKS kita di tahun 2020 yang terakhir. Dan kita akan kembali masuk kepada ibadah pertama di tahun 2021 masih dengan ibadah online pada tanggal 3 Januari dan masih di jam yang sama dengan format ibadah online. Yes, tidak terasa tahun 2020 akan segera berakhir dan tentunya saya percaya dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2020 ada banyak pengalaman yang kita lewati. Kita berdoa pandemi di tahun 2021 akan semakin membaik. Agar setiap kerinduan kita semua berkumpul bersama dalam ibadah offline segera kita wujudkan. Bisa katakan amin. Sebelumnya saya mau mengapresiasi. Sekali lagi saya mau mengapresiasi, saya mewakili staf gereja ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua builders yang telah melakukan sepanjang tahun 2020 ini. Apa yang kalian lakukan untuk gereja ini sangat menginspirasi bagi kita semua, termasuk saya secara pribadi. Hati dan tangan kalian selalu ada untuk gereja ini. Dan teruskan pelayanan kalian di tahun 2021 semakin lagi. Semakin lagi. Baik, sekarang kita boleh siapkan buku catatan kita dan saya berdoa agar Tuhan menuntun dan membantu setiap perkataan-perkataan yang saya sampaikan melalui perenungan hari ini. Mari, saya undang kita semua tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang terkasih. Engkau Bapa yang kami tinggikan selalu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam sepanjang tahun ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sama. Tetap menyertai kami. Dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan. Kami dan setiap jemaat yang menyaksikan siaran hari ini ya Tuhan. Akan bersama-sama belajar ya Tuhan. Belajar tentang kebenaran firman-Mu. Belajar tentang pribadi-Mu dari perspektif yang berbeda ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hari ini ya Tuhan, hamba datang kepadamu ya Tuhan. Hamba butuh hikmat daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Mampukan hamba ya Tuhan, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan baik ya Tuhan. Pakai setiap perkataan hamba ya Tuhan. Setiap apa yang hamba ucapkan ya Tuhan boleh tersampaikan dengan jelas ya Tuhan. Sehingga setiap jemaat yang duduk diam menyaksikan siaran ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Mereka benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang baru ya Tuhan. Mereka boleh diteguhkan imannya Tuhan. Mereka boleh dimenangkan ya Tuhan. Mereka boleh dimerdekakan ya Tuhan. Mereka boleh disembuhkan ya Tuhan. Oleh bilur-bilurnya Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan. Apa yang hamba lakukan hari ini tidak bisa hamba lakukan tanpa tuntunan Engkau ya Tuhan. Tanpa hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Tanpa urapan daripada Engkau ya Tuhan. Sekali lagi hamba butuh Engkau ya Tuhan. Bantu hamba ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan semuanya hari ini ya Tuhan. Dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Hamba siap dan setiap jemaat yang menyaksikan siaran hari ini. Jika siap bisa katakan amin, 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 amin. Wow, thanks Lord. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika Anda sudah menyiapkan buku catatan Anda atau note pada gadget Anda, kita akan mulai perundungan apa yang ada dalam hati saya pada hari ini itu. Saya mulai dengan kisah 9 tahun yang lalu. Ada seorang pribadi yang tiba-tiba dalam kehidupannya dia merasa hidupnya ini seperti sebuah gambaran yang abstrak. Dia melihat hidupnya enggak jelas. Hidupnya tidak punya tujuan. Waktu hidupnya habis dengan melakukan hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah di dalam dirinya. Dia tidak tahu arti hidup yang sesungguhnya. Memiliki pemikiran yang sempit. Berpikir bahwa hidup sekedar bertumbuh dewasa, bekerja, lalu menikah. Setelah menikah punya anak, lalu merawat anak tumbuh hingga dewasa, lalu usia bertambah tua, dan entah kapan tiba waktunya, dia akan meninggal dan bertemu dengan Bapa di sorga. Dan saya mau katakan, orang tersebut adalah saya. Sampai satu titik 9 tahun yang lalu, saya menemukan rumah Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang yang bisa menerima setiap kekurangan saya. Orang-orang yang bisa menerima setiap kelemahan saya. Dan saya mau katakan, mereka semua itu adalah gereja ini. Saya bersyukur 9 tahun saya bisa berjalan bersama dengan gereja ini. 9 tahun perjalanan iman saya bersama dengan gereja ini.
Dan secara pribadi, saya merasakan perbedaan yang luar biasa dalam cara saya berpikir tentang kehidupan saya. Cara saya menjalankan kehidupan saya, semakin hari iman saya semakin diteguhkan dengan orang-orang yang kuat di dalam iman. Itu sebabnya penting bagi kita dikelilingi oleh orang-orang yang teguh imannya di dalam Kristus. Ketaatan saya terus dibangun. Jujur, 9 tahun yang lalu, saya bukanlah orang yang bisa taat dengan perintah. Saya dibesarkan dari keluarga yang bisa dibilang cukup berantakan. Bukan berarti orang tua saya tidak mengajarkan dan menasihati saya. Tapi karena orang tua saya sudah cukup lelah untuk terus mengingatkan saya, dan itu disebabkan karena kebebalan dan ketidaktaatan saya kepada mereka. Dalam kesempatan ini, saya mau menyampaikan kepada mama saya yang tidak pernah berhenti menasihati saya, I'm sorry, Mam. Kalau aku ada sampai hari ini, semua karena engkau. Thanks, Mam. Thanks buat papa saya. Thanks juga buat orang-orang yang saya kasih. Cerita sedikit tentang ketaatan. Saking tidak sukanya saya dengan aturan-aturan. Pada zaman sekolah, tanpa sepengetahuan orang tua saya mendaftarkan diri di sekolah yang bebas aturan. Saya menemukan sekolah yang ini menjadi idaman saya. Di kelas saya belajar bisa sambil merokok. Masuk sekolah asal bisa absen saja. Mungkin Anda berpikir apakah benar ada sekolah seperti begitu? Saya katakan itu benar. Dan sayalah dibentuk dari sekolah itu. Dan kabar terakhir yang saya dengar, sekolah tersebut sudah ditutup. Dan saya bersyukur sekolah tersebut ditutup. Karena saya sadar bahwa tidak banyak edukasi yang bisa kita dapat dari sekolah dengan nilai-nilai seperti begitu. Mungkin saya adalah angkatan terakhir dari sekolah tersebut. Saya mau katakan, dari ketidaktaatan saya akhirnya membentuk jati diri saya. Dari ketidaktaatan saya membuat saya jauh dari diri saya sebenarnya. Dan hari ini saya mau beri sharing. Tema hari ini adalah ketaatan iman. Karena bagi saya, ketaatan iman itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Baik, kita mulai. Menurut kamus yang saya baca, ketaatan iman berarti melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain untuk dilakukan. Yes, benar sekali. Menuruti atau tunduk pada otoritas peraturan atau hukum yang telah disepakati. Nah, hari ini saya ingin membagikan 3 kunci. Ada 3 kunci yang bisa mempengaruhi ketaatan iman kita. Kita langsung saja. Di poin pertama, kunci yang pertama adalah di bawah. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda saat kita bicara mengenai lawan kata dari taat? Tidak taat tentunya. Dan salah satu definisi yang saya pelajari mengenai ketidaktaatan
adalah gagalnya mengenai sasaran, atau lebih tepatnya salah membidik sasaran. Kita belajar dari kisah Adam. Adam adalah manusia pertama yang memalingkan perhatiannya dari Allah. Karena fokus perhatiannya jauh dari sasaran. Kegagalan fokus Adam adalah contoh untuk kita jadikan pelajaran. Adam melakukan kegagalan dalam ketaatannya, sehingga dia tidak lagi berada di bawah hubungan kasih dengan Allah. Karena ketidaktaatannya Adam kepada Allah, sehingga Adam tidak lagi berada di bawah kepemimpinannya Allah. Adam terlepas dari hubungan kasih dengan Allah. Dan saya mau katakan, akar dari ketidaktaatan bukanlah pelanggaran akan peraturan, tetapi terlepasnya sebuah hubungan kasih antara pribadi anak dengan Bapa. Inilah akar dari ketidaktaatan yang sering kita tidak fokus. Seringkali kita fokus kepada apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Saya mau katakan sekali lagi, inilah akar dari ketidaktaatan. Saat kita memilih melepaskan diri dari hubungan kasih dengan Bapa, di situ ketidaktaatan akan segera dimulai. Saya mau ajak kita semua, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 13 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti begini. Yesus berkata lagi Yesus berkata lagi, adalah seorang bapa mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah kepada saya ini harta warisan yang menjadi bagian saya sudah sekarang. Saya tidak usah menunggu sampai bapak itu meninggal." Lalu bapak itu membagikan harta warisannya kepada kedua anaknya itu. Beberapa hari kemudian, si bungsu itu menjual semua harta itu, lalu berangkat ke negeri yang jauh. Ingat, si bungsu berangkat ke negeri yang jauh. Di sana, dia menghambur-hamburkan uangnya dengan segala macam kesenangan duniawi. Dari sini, dari bacaan firman Tuhan, saya belajar apa yang dilakukan sang bungsu. Ini adalah menggambarkan anak yang terlepas jauh dari ayahnya. Sang bungsu mengulangi ketidaktaatannya Adam. Sang bungsu pergi menjauh dari hubungannya dengan ayahnya. Dia tidak lagi berada di bawah hubungan kasih dengan ayahnya. Hal inilah yang menggambarkan ketidaktaatan iman. Saat kita tidak lagi mengizinkan diri kita berada di bawah kendalinya Allah, di saat itulah kita sedang melepaskan diri kita dari hubungan kasih Allah. Saya mau katakan, ada statement yang saya tulis. Di bawah itu bukanlah hidup di bawah peraturan-peraturan, tetapi hidup di bawah rencana kasihnya Allah. Kita harus mengerti itu. Seringkali kita hanya berfokus kepada perbuatan, hasil perbuatan kita yang kita takut, asal kalau kita berbuat ini kita takut kita tidak taat, tapi kita tidak fokus kepada apa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita terhubung masih dengan Allah atau kita sudah terlepas dengan Allah. Saya berharap kita semua bisa masing-masing cek pribadi kita hari-hari ini. Dalam situasi pandemi ini, apakah semakin membuat kita terhubung dengan Allah? Berada di bawah kepemimpinannya Allah? Atau kita melepaskan diri dan menjauh seperti sang bungsu? Ketidaktaatan kita kepada Allah memisahkan kita dari Allah. Tapi ada satu kabar baik yang saya katakan. Kabar baiknya sekali lagi,
Sekali-sekali Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena sebagai bukti, Allah tetap mencari dan memanggil Adam di Taman Eden. Tapi bukan berarti saat kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, bukan berarti kita hidup terus jatuh di dalam lubang yang sama. Hidup terus di dalam perbuatan dosa. Hidup terus di dalam perzinahan. Hidup terus di dalam kemabukan. Hidup terus di dalam kebohongan. Sehingga kita terlepas dari kepemimpinannya Allah. Anda dan saya adalah pribadi yang sangat-sangat dikasihi Allah. Saya mau katakan, Anda dan saya adalah pribadi yang sangat-sangat dikasihi Allah. Itu sebabnya, sekali-sekali Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, saya mau bagikan. Kunci yang kedua. Mendengar. Kita kembali kepada kisah Adam. Saat Adam tidak lagi berada di bawah hubungan kasihnya Allah, akibatnya dia tidak mampu lagi mendengar suaranya Allah. Dan tidak mampu lagi mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah atas hidupnya. Ketidaktaatan seringkali dikaitkan dengan dosa. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Sebaliknya, karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar di hadapan Allah. Saya mau ajak kita semua baca di dalam Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19 berkata seperti begini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Kita yang tidak layak, kita yang berdosa, tetapi karena ketaatan satu orang, kita semua dilayakkan. Oleh ketaatan satu orang, kita semua dibebaskan. Siapa dia? Dialah pribadi Kristus. Yang hari-hari ini, dalam bulan Desember ini kita menyambut, merayakan, mengenang akan kehadirannya. Bisa katakan amin? Yesus melakukan kehendak Bapa. Dia tidak hanya mati sampai mati, tetapi dia mati sampai di kayu salib. Kita harus bedakan. Orang mati dengan mati di kayu salib itu dua hal yang berbeda. Ada orang mati mungkin karena sakit, ada orang mati mungkin karena udah waktunya. Tapi beda dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus harus mati di kayu salib hanya demi untuk engkau dan saya. Untuk menebus setiap dosa kita. Yesus mendengar semua apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia menanggalkan keilahiannya. Rela turun menjadi sama seperti manusia. Hanya karena untuk Anda dan saya. Sekali lagi saya katakan, saya tekankan hanya untuk Anda dan saya. Jadi kalau hari-hari ini kita tahu bahwa keberadaan kita sangat berharga dan besar. Kita perlu hormati, menghargai apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Jika Anda bertanya pada saya, apa yang bisa kita balas dari karya Yesus di kayu salib? Saya katakan, tidak ada satu orang pun yang rela mati di kayu salib untuk orang berdosa seperti Anda dan saya. Dan saya katakan, cara terbaik kita membalas pengorbanan Yesus mati di kayu salib adalah dengan mendengar setiap perkataan firman Tuhan. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap minggunya, setiap harinya, baik itu melalui perenungan harian, baik itu melalui perenungan mingguan, baik itu melalui perenungan bulanan. Saat kita mendengar, kita sedang menghormati karya Yesus di kayu salib.
Roma 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Abraham mendengar apa yang telah difirmankan Allah. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ketaatan Abraham mendengar apa yang Allah katakan menjadikan kita sampai hari ini banyak belajar ketaatan iman melalui kisah hidupnya Abraham di dalam Alkitab. Bukankah Anda sepakat dengan saya? Pertanyaannya, hari-hari ini, sebelum kita memasuki akhir tahun 2021, mari kita sama-sama cek hati kita. Hari-hari ini, kepada siapakah iman kita berakar? Sepanjang tahun 2020 ini, lebih banyak kita menggantungkan hidup kita kepada siapa? Kepada manusiakah? Atau kepada apa yang firman Tuhan katakan? Jemaat yang menyaksikan siaran ini, Anda boleh menjawab dengan mengisi kolom chat yang ada pada siaran berikut ini. Anda boleh mengisi dan menjawab. Saya mau katakan, kita hanya dapat mendengar Allah dengan akurat setelah kita mengenali kasih-Nya. Kita akan mendengar suara Allah dengan akurat ketika kita mengenali kasih-Nya Allah. Bagaimana cara kita mengenali kasih-Nya? Yaitu melalui hubungan kita dengan Allah. Tanpa hubungan, kita nggak akan tahu dan tidak akan pernah mengenal kasih-Nya Allah. Baik, kita masuk dalam kunci yang ketiga, ketaatan iman. Kita sudah belajar poin 1 dan poin 2. Ketaatan iman dibutuhkan kita berada di bawah otoritasnya. Siapa yang memimpin kehidupan kita? Yang kedua, kita mendengar. Yang ketiga, kita tidak hanya sampai berhenti sampai pada tunduk di bawah kehendak Bapa saja, atau hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi diperlukan juga melakukan. Yang ketiga, melakukan. Yesus telah mengajarkan ketaatan iman dengan tunduk di bawah kehendak Bapa. Yesus mendengar kehendak Bapa dan melakukan apa yang Bapa kehendaki. Matius 26 ayat 39 dalam terjemahan sederhana Indonesianya, firman Tuhan berkata seperti begini. Lalu dia pergi sedikit lebih jauh dari mereka, lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, "Ya Bapakku, kalau bisa, janganlah biarkan aku menjalani penderitaan ini, tetapi janganlah terjadi seperti yang aku kehendaki, melainkan jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki." Wow. Yesus yang sempurna menjadi sama seperti kita. Yesus dalam menjauh dan dia berlutut berdoa. Secara manusia dia punya rasa kekhawatiran, dia punya rasa ketakutan. Kita harus tahu bahwa kehadiran Yesus pada saat itu dia sama seperti kita sebagai manusia. Punya rasa ketakutan. Itu sebabnya dia berkata, kalau bisa, janganlah biarkan penderitaan ini aku alami. Tapi ayat selanjutnya Yesus berkata, jadilah kehendak, bukan kehendakku. Yes. Wow. Yesus yang sempurna sama menjadi sama seperti kita. Kehadirannya melakukan apa yang Bapa kehendaki atas hidupnya. Yesus telah
ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya, hari ini, saya mau katakan, kita dimenangkan, kita disembuhkan, kita dimerdekakan. Filipi 2 ayat 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, saya ulangi sekali, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Saya ulangi sekali, dan taat sampai mati. Bukan hanya mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus rela menanggalkan semua atribut kealahannya dan menuruti semua kehendak Bapa. Tidak hanya mati, tapi mati sampai di kayu salib. Penyaliban itu adalah tindakan yang sadis, yang seharusnya tidak Yesus jalani. Tetapi Yesus memilih menjalaninya hanya untuk Anda dan saya. Yesus adalah teladan dari ketaatan. Saya percaya kita semua telah banyak belajar kebenaran firman Tuhan dan banyak belajar tentang ketaatan dari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Pertanyaannya, sudah berapa banyak yang kita lakukan dari apa yang kita pelajari? Saya mau ingatkan bagi kita semua. Jangan biarkan apa yang kita pelajari hanya menjadi pengetahuan kita saja. Apakah itu baik? Yes, baik. Kita perlu pengetahuan. Tetapi jadikan apa yang kita pelajari itu teraplikasi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, ada satu statement, akar dari ketidaktaatan adalah pecahnya sebuah hubungan antara anak dengan bapa. Kita perlu ingat statement ini. Akar dari ketidaktaatan adalah saat hubungan anak dan bapa tidak lagi ada. Jangan biarkan ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pastikan tahun 2021 kita terhubung dengan Allah. Terhubung dengan gerejanya. Dan kita pastikan di dalam gereja ada mentor-mentor yang Tuhan percayakan, yang telah memberikan otoritas pada mereka. Dan belajarlah untuk tunduk kepada pemimpinmu ketika engkau berada dalam home cell. Belajarlah tunduk kepada pemimpinmu, pada home cell leadermu. Jangan biarkan fokus kita teralih. Hati-hati dengan jebakan iblis yang sangat tidak ingin kita fokus kepada pribadinya Kristus. Hati-hati tipuan iblis yang mempertanyakan apakah Anda dan saya benar-benar dikasihi Allah. Saya mau katakan, berhentilah mempertanyakan apakah Anda dikasihi Allah. Saya mau katakan sekali lagi, berhentilah mempertanyakan apakah Anda dikasihi Allah. Saya sedih ketika ada orang mempertanyakan apakah saya benar-benar dikasihi. Apakah mereka tidak melihat pengorbanan Yesus di kayu salib itu sangat berharga hanya untuk Anda dan saya? Jika Anda mempertanyakan lagi, berarti Anda berharap Yesus datang lagi yang kedua kalinya menyalibkan dirinya. Karena kenyataannya, Anda dan saya itu sangat-sangat dikasihi Allah. Bisa katakan amin? Saya akhiri sharing hari ini dengan pembacaan firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 5 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, dan semua kesombongan manusia
yang menjadi penghalang bagi manusia itu sendiri untuk mengenal Allah. Seperti pasukan tentara yang menawan musuh-musuh mereka. Kami juga mengalahkan semua pikiran yang menentang ajaran tentang Kristus, supaya orang lain disiapkan untuk taat kepadanya. Hati-hati dengan jebakan kesombongan diri kita. Karena kesombongan diri akan menjadi penghalang kita mengenal Allah secara utuh. Hati-hati dengan suara yang kita dengar yang dapat melemahkan iman kita. Hati-hati terjebak dengan suara-suara yang bertentangan dengan pikiran kita. Yang akhirnya kita menyangkal pewahyuan dari Allah, yang bisa membuat kita menyangkal pewahyuan dari Allah. Hati-hati. Seperti yang kita ketahui, bahwa iblis juga berusaha mencobai Yesus. Tetapi Yesus tidak fokus mendengar suara iblis. Tetapi Yesus tahu betul dari mana dia berasal dan tahu kemana dia akan kembali. Saya tutup. Dari 3 poin ini, saya katakan, sebenarnya saya ambil dari pembahasan Alkitab. Dari 3 poin ini, kata dalam bahasa Alkitab adalah hupako. Dan kata ini mengandung 3 makna dari pelajaran ini. Hupako itu adalah ketaatan iman. Kesimpulannya, hari ini kita belajar 3 kunci ketaatan iman. Yang pertama, di bawah, kita perlu tahu posisi kita sekarang berada di bawah pimpinan siapa. Apakah kehendak kita sendiri atau kita berada di bawah otoritas kehendaknya Allah. Yang kedua, mendengar. Kita perlu tahu suara siapa yang kita harus dengar. Bagaimana cara kita mendengar dan mengetahui suaranya Allah? Diperlukan hubungan. Selama kita nggak punya hubungan, kita nggak akan pernah tahu mana suara Allah, mana suara kita, mana suara jiwa kita yang lebih dominan. Yang ketiga, melakukan. Kita perlu melakukan apa yang sudah kita pelajari. Apa yang dipelajari tanpa kita aplikasikan, semuanya hanya menjadi pengetahuan saja, bukan menjadikan kehidupan. Semoga 3 poin sharing saya hari ini bisa memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada dan membekali setiap saudara untuk masuk kepada tahun yang baru di tahun 2021. Saya berdoa biarlah Tuhan menyingkapkannya kepada setiap hati jemaat yang menyaksikan siaran hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri dengan doa. Bapa, kami bersyukur, Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami belajar tentang ketaatan iman ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, secara manusia, terkadang kami sering keluar dari jalur yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Tapi kami tahu juga Tuhan, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan sekali-sekali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami jatuh hingga tergeletak. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, apa yang kami pelajari ya Tuhan tentang ketaatan iman ya Tuhan, biarlah menjadi sebuah perenungan yang baru yang bisa meneguhkan iman kami ya Tuhan. Mempersiapkan kami untuk masuk di tahun yang baru menjadi semakin mantap,
semakin siap ya Tuhan menjalani tahun yang baru ya Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pewahyuan yang Kau berikan. Dan hamba berdoa setiap perkataan yang keluar pada ibadah online pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah itu menjadi benih yang baik ya Tuhan untuk setiap jemaat yang mendengarkan ya Tuhan. Dan setiap benih itu boleh tumbuh berakar ya Tuhan. Diam di dalam hati dan tumbuh ya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan mereka Bapa di surga. Terima kasih Bapa surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Jika hari ini ya Tuhan, setiap jemaat yang menyaksikan siaran hari ini dalam kondisi yang tidak sehat, kami berdoa ya Tuhan, Engkau telah menyembuhkan ya Tuhan. Engkau telah membuat pulih ya Tuhan tubuhnya ya Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit di dalam kehidupan ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa Engkau jauhkan segala sakit dan mara bahaya bagi setiap jemaat ya Tuhan. Jauhkan daripada virus-virus ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat ya Tuhan. Yang menyaksikan siaran ini. Yang dalam persimpangan ya Tuhan. Yang kehidupan ini dalam persimpangan ya Tuhan. Mereka tidak tahu tujuan mereka harus kemana ya Tuhan. Harus ke kiri atau ke kanan atau harus lurus, mereka tidak tahu ya Tuhan. Mau berdoa ya Tuhan, biar di dalam persimpangan ini pribadi itu nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka boleh dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Mereka boleh dibawa di dalam komunitas yang tepat. Mereka boleh dimentor dengan orang-orang yang tepat. Hamba berdoa ya Tuhan. Hamba tahu ya Tuhan, dan kami semua tahu ya Tuhan. Engkau sangat peduli dengan setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Bapak surga. Bapak surga kami juga berdoa ya Tuhan. Buat mereka ya Tuhan, yang mungkin dalam kondisi ekonomi lesu ya Tuhan, penjualan drop ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pribadi yang terus menguatkan kehidupan mereka ya Tuhan, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Dan Engkau berikan mereka ide-ide baru, kreativitas baru ya Tuhan, untuk bisa meningkatkan setiap bisnis mereka, penjualan mereka ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Thank you Lord. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk bangsa ini ya Tuhan. Biar bangsa ini Engkau persiapkan ya Tuhan. Lebih kokoh lagi ya Tuhan. Lebih mantap lagi ya Tuhan dalam menyambut tahun yang baru nanti ya Tuhan. Dari pemimpinan tertinggi hingga jajaran-jajaran ya Tuhan, Engkau persiapkan mereka ya Tuhan. Apapun menjadi keputusan mereka, kami menghormatinya Tuhan. Kami menghargainya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Dan kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa di surga. Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati katakan amin, amin, amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, senang sekali bisa melayani Anda pada pagi hari ini. Dan saya berdoa semoga apa yang dibagikan tadi bisa memberkati setiap jemaat dan mempersiapkan setiap kita untuk masuk ke dalam tahun yang baru. So, happy Sunday and God bless you. See you. Puji Tuhan, terima kasih Pak Boy Wahyu untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Pelajaran yang luar biasa yang kembali mengingatkan dan menguatkan ketaatan iman kita. Sebelum mengakhiri ibadah online hari ini, kami mengingatkan saudara
untuk selalu mengakses website gksbalikpapan.org agar saudara terus mendapatkan informasi Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, dan juga subscribe channel YouTube GKS Balikpapan agar saudara terus mendapat notifikasi dan tidak terlewatkan pesan-pesan Tuhan di channel kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar berkat Tuhan yang saudara dapat hari ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Hari ini Minggu 20 Desember 2020 adalah ibadah online terakhir di 2020. Kita akan bertemu kembali di ibadah online yang akan datang hari Minggu 3 Januari 2021 di jam yang sama 10.30 pagi. Stay safe dimanapun saudara berada, taati dan jalani protokol kesehatan yang diberlakukan. 3M, memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak aman. Happy Sunday Church, Merry Christmas, and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.